guys, beginilah keadaan tempat kawan saya merisik. Kami semua ada 6 buah kereta dan saya yang ke-5 ada lagi di belakang yang ke-6. Semoga dipermudahkan urusan guys. Kata orang kita jarang-jarang jumpa apalagi dalam keadaan TV sekarang ini kan, jadi kita pun tahu lah, kita pun tidak boleh ramai, jadi kita buat secara ringkas kan. Jadi semuanya itu oleh karena saudara-saudara ini datang ya Allah. Orang bilang jarang-jarang, bilang lamri kadang-kadang, bilang kadang. Oleh karena kadang-kadang inilah memang kita tahu ada dia punya hajat ini kan. Jadi oleh itu saya secara ringkasnya kita sekarang ini saya serahkanlah wakil daripada hubungan saudara-saudari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Jadi saya bagi pihak ketua rombongan terlebih dahulu kami memohon ampun dan maaf sekiranya kedatangan kami ini tidak seperti yang kita harapkan. Jadi saya tadi ketua rombongan juga mungkin kaitan itu tidak, tapi pada hakikatnya kita ini saudara. Jadi dengan harapan kami datang di sini untuk mengeratkan silaturahim dengan lebih erat lagi. Dan mudah-mudahan dalam kedatangan kami ini kita akan lebih erat lagi silaturahim kita. Dan kami majelis ini mudah-mudahan majelis ini diterima Allah Ta'ala, diberkati, dirahmati Allah Ta'ala. Mudah-mudahan jadi saya pun bersama semua saya tidak pandai berkata-kata ini. Jadi setakat mana yang mampu saya katakan. Saya harap kita semua paham maksud saya ada menentang di sini. Itulah maksud kami yang sebenarnya. Kami ingin menyambungkan silaturahim yang sedia ada. Kami ingin mengeratkan silaturahim lebih erat lagi dengan izin Allah Ta'ala. Sebagaimana yang terdengar hajatnya tadi, yaitu untuk mengeratkan silaturahim dan secara ringkasnya kalau mengeratkan silaturahim tidak ada tidak ada yang kita niat itu, saya rasa macam perbualan kita ini macam terapung. Jadi secara ringkasnya ataupun saya nyatakan bahwa tujuan saudara ini adalah meminang lah, begitulah ini kan, merisik lah. Sebab kalau kita mengeratkan silaturahim itu kita masih cerita itu terapung-apung kita tidak tahu kan pokok pangkalnya. Jadi secara terus terang lah kan. Sebab saya nampak pun ada bunga-bunga sini. Biasanya kalau ada bunga-bunga sedikit begini ini memang acara meminang lah itu ataupun merisik. Jadi terima kasih lah. Jadi itulah penjelasannya tadi, merisik lah. Yang pertama kita cerita ini pasal merisik kan. Jadi oleh karena pada zaman sekarang ini bukan kita masih dalam PKP. Kalau kita cerita sebelum PKP ini merisik ini biasanya kita adakan hanya 1 orang, 2 orang.
Tetapi sekarang ini zaman PKP ini berlainan sedikit, kami pun paham juga. Jadi dalam PKP ini kita adakan merisik dan kita akan mungkin kita terus bertunang. Jadi kita bercerita dulu pasal merisik ini. Kalau dulu merisik ini 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan baru ada jawaban. Sama ada diterima risikan itu ataupun tidak. Tapi sekarang ini secara serta-merta. Tapi syukur alhamdulillah sebelum saudara dan saudari datang ke sini tadi, saya telah pun merisik awal. Sebab saya takut benda ini kan kadang-kadang kedatangan ini tidak selari dengan pihak perempuan. Tapi tadi sebelum kamu sampai, saya ada sampai awal, saya sudah risik awal bapak ataupun sebenarnya saudara ini, bapak perempuan ini dan perempuan itu sendiri. Jadi soal merisik ini saya sudah tanya, dia maukah dengan lelaki ini ataupun tidak? Itulah satu persoalan biasanya diajukan pada zaman dahulu, bukan di zaman PKP ini. Itulah disebabkan kalau dulu-dulu 1 minggu baru ada jawaban ataupun sampai 1 bulan. Tapi sekarang ini secara serta-merta kan. Jadi sebelum kamu sampai saya sudah risik dulu. Jadi oleh karena kita cerita dulu pasal ini apa nih meminang ataupun merisik ini secara rasminya. Saya bagi pihak keluarga dan perempuan itu sendiri telah mengesahkan bahwa risikan saudara ini ataupun anak saudara anak kita telah kami terima secara resmi. Alhamdulillah kan. Itu baru risikan. Itu resmi kan. Dan sudah saya berani cakap begini sebab saya sudah risik daripada awal. Kalau saya tidak risik awal tadi, saya pun tidak berani cakap. Tunggu 1 minggu ataupun 2 minggu baru kita cerita lagi balik. Tapi oleh karena pada zaman PKP ini kita tidak mau lagi begitu, kita secara terang. Jadi selesai sudah merisik ini, saya bagi pihak keluarga juga perempuan itu sendiri terimalah risikan saudara-saudara ataupun anak saudara ini. Itu perkara pertama. Oke, selesai sudah merisik ini karena terima sudah kan? Oke. Sekarang kita bincang pula tentang perkara kedua, yaitu mau bertunang. Ataupun mengatur adat istiadat tentang pertunangan. Begitulah doa. Sekarang kita ini ke perkara yang kedua, saudara. Jadi perkara kedua ini kalau di Timur dari segi ini adat istiadat orang Bajau ini biasanya banyak adat. Tetapi zaman sekarang ini disebut saja. Jadi oleh karena generasi kita yang muda-muda ini mungkin tidak paham, semoga di suatu masa nanti dorong ingat. Jadi sebelum kita cerita, lanjutnya saya ingin ceritakan pasal adat Bajau ini. Bajau ini begini. Bajau ini biasanya kalau musim ramai-ramai begini, bertunang ini pertama sekali yang diceritakan pasal permintaan ini adat waris. Saya belum cerita lagi pasal ini perkawinan. Perkawinan ini wajib. Akad nikah ini wajib. Akad nikah ini kalau dulu 70, 100, tapi sekarang ini di mana-mana tempat kalau kawasan Tuaran ini setahu saya 300 ringgit itu berian akad nikah akan diberikan waktu akad nikah. Waktu akad nikah. Jadi ada Tuaran sini saya ceritakan yaitu pasal ini kerbau. Kerbau biasanya kalau orang-orang Bajau di sini nih kawasan pinggiran ini dia minta 3 ekor kerbau hidup. 3 ekor kerbau. Itu baru saya cerita. 3 ekor kerbau hidup ini. Kemudian pikulannya kalau zaman dulu 20, sekarang ini 50 satu pikul. Satu pikul sekarang dia 50 ini cerita pikulan lah. Kemudian dari cerita ini bujak keris. Bujak keris kalau dulu 50 ringgit satu. Boleh dikatakan 50 ringgit ini bujak dan keris. Tapi sekarang ini bujak ini kalau kita panggil sekarang lembing lah. Lembing dan keris. Keris ini dulu ini kita tahu lah itu lapangan orang punya persenjataan ataupun adat saja. Tapi sekarang ini bujak keris ini dinilaikan sebanyak 200. Kemudian dia kalau biasanya kalau kita ramai-ramai ada akan istilahkan kalau orang kawin ini ada akan majelis ini makan-makan. Jadi makan-makan ini kita panggil lah sebagai belanja dapur. Belanja dapur ini kata kalau Bajau kalau tidak mumbu, kalau tidak berasap tidak jadi juga kalau ramai-ramai kan. Jadi belanja dapur. Kemudian dari segi lain itu bukan untuk dia saja, untuk belanja suami juga. Itulah persediaannya. Jadi inilah adat-adat Bajau. Tapi jumlahnya saya belum kasih tahu lagi pada saudara-saudara ini. Saya baru cerita tentang itulah adat-adat Bajau yang sebenarnya. Yang saya ceritakan tadi. Kalau yang kerbau ini dia minta 3 ekor.
1 minggu lagi sebelum ini kita ramai-ramai, dia mesti 3 ekor kerbau itu datang, mau disembeli untuk waris. Tapi sekarang ini disebut saja, tetapi dinilai kan dengan uang ringgit. Jadi itulah sebenarnya cerita apa nih adat Bajau. Jadi kalau ada cerita-cerita saudara, persilakan. Terima kasih di atas kenalan kita. Jadi saya sendiri pun masalah adat ini kan saya pun kurang pengalaman juga. Jadi terima kasih lah di atas kenalan. Sampai tahu kita di mana-mana tempat di daerah kita di mana-mana setiap sop itu ada adat istiadatnya. Yang kami orang Muslim sendiri ada juga ada istiadatnya. Jadi kalau macam mana pun di atas penerangan kita itu kan memang saya tidak masalah tersebut ada dalam di ada tersebut kan. Saya minta maaf juga sama kita asal kita tersebut sesama kita kan kami pun tidak paham apa maksudnya semua. Tapi sekurang-kurangnya itulah pengalaman kita bersama, pengalaman kita bersama, mengenali bersama. Jadi saya sebelum saya minta maaf sama kita. Saya ini saya bukan melanggar dalam perbedaan kita yang ada sekarang jauh sekali dari itu. Cuma kalau saya bilang kurang paham dengan ada sekarang semua. Jadi kalau boleh Berapa ribu lah semua itu pada bilang ini, tetapi dia diam-diam sedikit namanya kan itu bahasa kasar lagi kan. Jadi begini lah kan untuk perbelanjaan ini kita kumpul semua adat istiadat itu kan. Kalau saya sebut pun dari sini ini adat. Kalau biasanya macam mas kawin itu kita jangan cerita lah, itu wajibat kita sedikit kita akan bawa waktu akan nikah. Jadi pertama sekali kami ceritakan pasal ini anak waris saya itu kerbau. Kerbau tadi saya sebut dengan 3 ekor. 3 ekor itu kita nilaikan dengan 3.000 setiap 1 ekor. Jadi 3 kali 3 9.000 lah. Nah, jadi 9.000 kemudian kita kumpulkan dengan pikulan, dengan belanja dapur, dengan apa-apa semua lah adat istiadat yang saya sebutkan tadi kan. Ya itu sebanyak ini termasuk ini anak tadi adat waris tadi kerbau. Oh ya, ajan sudah. Kita anu dulu. Apa? yang lebih jelas. Ini. Jadi ini ini yang betulan ini. Betul kan ini? Betul lah ini kan? Kalau ini betul, hari kasih 1 cincin lah. Pak, sana Pak. Jadi kalau kamu ambil gambar-gambar satu cincin tidak apa masalah. Jangan saja orang bilang komit lah. Sanksi ini kita nanti. Jangan sana, sini. Dia mau ambil gambar dulu. Jadi kalau kamu mau ambil gambar boleh, Pak. Saya rekam gambar lah dari gambar.
Ya, Wan. Boleh gambar, boleh. Bukan lagi, bukan balik-balik gitu ya. Bukan balik-balik, satu kali saja. Kalau boleh satu kali saja, jangan gambar. Salah sih. Sini masih ada kita. Ya, di sana yang ada. Wan. Iya, senyum. Ini bukan main komik-komik, ini sangat gambar saja boleh, tidak masalah. Wan. Habis kayak saya. Boleh Pak, ikut sama sebelahnya, ikut ke sana. Nanti ikut. Marina, gambar kamu anu, jadi kenal-kenal juga. Oke. Siap. Ini kita punya bisa Pak Derong berdiri. Ini dapat cepat. Bosan. Ngajak Pak. Dok, mau ambil gambar dulu siapa tahu Pak ini punya. Ngajak dulu apa aja mau ambil gambar ini. Siapa tahu jumpa. Satu, kan ada kok. Ada Polaroid. So,